Oke, assalamualaikum, selamat sore nih ya. Oke, berjumpa lagi di channel Gosip Saham. Kita sempatkan waktu, kita lihat-lihat pasar, walaupun kayaknya udah tutup kali ini. Ayo kita lihat, tadi aku dapat info di email ya. Oke, kita lihat. Mana ini? Nah ini. Oke, kita dapat berita dari pembagian jadwal pelaksanaan pembagian dividen NISP. Oke, kita lihat apa ini. Berdasarkan rekam jejak corporate action saham Anda, kami menginformasikan bahwa Bank NISP melakukan pembagian dividen rasio 1:1,6. Berarti satu lembar saham dapat Rp106 per lembar. Oke, terima kasih. Tanggal perdagangan pemegang saham berhak mendapatkan dividen tunai di tanggal 10 April nanti. Pembayaran tunai di 17 April. Berdasarkan jadwal di atas, Anda berhak mendapatkan dividen dengan rincian saham tercatat. Oh, aku cuma punya satu lot berarti ya. 100 lembar. Oke, terima kasih. Nah, ini enaknya kan kayak ini, mungkin kita kalau kita punya saham, kita akan mendapat pembagian tunai cash ya, mungkin kecil sih, yang 10.600, karena ya nanti kita cicil lagi, uangnya kita kumpulin, kita belikan. Jadi untuk investor retail kayak kita yang berpatokan dividen investing, ya kita cuma perlu memperbanyak lot aja. Saat ini mungkin ya aku punya satu lot, oke lah. Jadi bayangkan aja, mungkin para pengusaha besar tuh kayak gitu, dia punya ribuan lot, jutaan lot, jadi dia cukup santai. Dia akan dapat pembagian dari keuntungan perusahaan. Oke, sekali lagi terima kasih buat NISP atas dividennya. Semoga banknya tetap jaya, tetap lancar dan bagi dividen. Oke, sekarang kita apa lagi ya? Oh, kita keluar, kita lihat pasar kan dari rencananya. Oh, ini juga ada rapat pemanggilan saham. Siapa yang manggil? Pemanggilan rapat umum pemegang saham dari Pulau Subur. Ini perusahaan sawit kalau nggak salah. Oke, nggak apa-apa, kita wakilkan aja. Semoga dia juga bagi dividen. Oke, kita ke itu ya. Kita ke pakai ajaib biasa ya. Ajaib. Oh, ini dia. Oke, kita lihat market hari ini. Hari ini berapa? Selasa 15 April. Oke. 15 April ditutup. Oh, kan naik 6.441 indeks harga saham. Oke, berarti kita cuma crash satu hari aja kemarin Selasa. Selanjutnya artinya investor kita udah mulai pinter ini. Udah mulai paham kalau pasar saham jatuh, asing jual, udah kita beli. Oke. Kita lihat siapa penggerak saham hari ini. Hari ini penggerak saham ada Bian. Dia naik 17%, DCI 1,1%, INTP 9,8%. Oh, Bian lumayan ini naik 17%. Tipia punya Pak Proyek Pengistu 5%, CMNP 17%, DAS 8%, Game 3%, Brand 4%, Hexa 6%, Mark Obat, CSMI, Indofood, BCA juga naik 2%. Oke, sekarang kalau yang kecilnya, kapitalisasi kecil, ada laba 34%, lumayan. Gorengan kayaknya nih. NPC Bang Arta 27%, yang gak wajar ini kenaikannya. Ini CBUT 24%, kalau ini dia baru IPO. JHSD 24%, ECII 22%. Oh, besar-besar ini. ASBI, CNNP kayaknya kenaikannya nggak wajar ini. Dada Fire 13%. Oh, aku punya ini. CBPE 12%. Wow, SMDM keren. Oke, yang udah naik. Sekarang kita lihat pemberatnya, siapa yang lagi turun.
Multipolar teknologi, grupnya Sinarmas ini bidang teknologi turun 6%. Dinet ini Indomaret induknya. Bank BNI turun 5%, DSSA, CTBN, WiFi turun 5%, Unik, Kopi, MFG, CMRI, JSPT, Live, ITMG Tambang, AMRT, Alfamart ini, NCS, Yul, BNI, Astra, CMNP, UP, JVFA, Kalbe Pharma. Oke, yang kapitalisasi kecilnya. Himalaya Energi turun 14%. Interdelta, Zata, IKAI Taksi, Kota, Kopi, Efak, Isap, Ikan, UDNG, KBAG, HIS, Hasnur Internasional 7%. Lumayan ini, padahal jika tahu diborong ini 7%, soalnya bagus HIS ini. Pemiliknya saat ini jadi wakil gubernur Kalimantan Selatan, Pak Hasnur Yadi Sulaiman. Multipolar. Oke, kita udah lihat. Kita sambil santai, kita minum teh dulu. Oke. Penggerak udah kita lihat apa ya? Kalender ya. Kalender ada apa aja hari ini? Hari ini Selasa, ada pembagian dividen ini. Bank Mega ini 89, Siko 3. Oh iya, Siko ini aku punya ini. Rp3 per lembar saham. Oke, kita lihat Siko ini enggak salah perusahaan pertambangan minyak energi. Rp3. Ya, kalau pengen lihat mana ya. Oke, selamat sekali lagi kalian yang pegang Bank Mega dan Siko. Kalian hari ini dapat dividen lagi. Tadi dari Bank NSP, sekarang dari Siko. Bentar aku lihat Siko aku punya berapa. Siko ini aku punya berapa ini? Aku punya 19 lot. Oke. 19 slot, saat ini turun harga 97, aku punya 98, berarti 19 nya 1900 lembar kali 3, 1900 kali 3. Guys, nggak apa-apa walaupun kecil berapa rupiah, penting terima kasih. Selamat yang punya Siko. Kita lihat apa lagi tadi, Beranda ya. Kalender udah kita lihat. Berita hari ini apa aja nih? Nah enaknya kayak gitu ya. Yang pasti kalau kita dividen investing, kita cukup analisa, kita tetap mungkin aktivitas seperti biasa. Kalau punya rezeki kalian kumpulin aja, beli 1 lot 2 lot pelan-pelan ya, siapa tahu nanti bisa kayak para pengusaha besar. Kita punya ratusan atau ribuan lot, udah tinggal analisa aja lagi. Berita hari ini apa ini? Kecamatan Jakarta Timur double lapor majikan, jumlah pendatang ke Jakarta naik 129%. Wow, lumayan. Presiden Prabowo fokus negosiasi impor, perang dagang bikin hari kebanjiran. Oke, kita ini aja. Kemana ada yang nanya sih, Bang, itu Bank Mandiri kok harganya turun terus ya, padahal kan bilangnya bagus. Oke, Bank Mandiri ya, BMRT. Kemarin ada yang nanya, ntar kita analisa tipis-tipis dulu. Mandiri. Bank Mandiri. BMRI. Oke, kita lihat. BMRI, oh iya benar turun. BMRI sekarang per lembar 4.710. Kita lihat grafik 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir, coba ntar kita lihat. Nah, kita lihat 5 tahun terakhir dia posisi dia
apa ini, posisi dia sebenarnya nanjak ini. Nah iya. Udah bisa dilihat harga tertinggi dia juga, yang dia pasti seperti yang biasa aku bilang, perbankan ini paling bagus lah. Posisi dia pernah di 7.000 ini yang tertinggi. Saat ini malah sebenarnya kesempatan kalau kalian punya uang, cicil aja 4.710, artinya satu lot 471.000, anggap aja 500.000 lah. Kalau kalian punya 500.000, beli dulu satu lot, nanti cicil lagi. Soalnya yang pertama, perbankan ini dia dijamin pemerintah, karena apalagi BUMN. Seandainya ada kasus misal waktu kerusuhan 98, waktu COVID itu, pemerintah tinggal cetak uang buat menggerakkan ekonomi, dan perbankan ini pasti diselamatkan. Yang pertama diselamatkan dibanding industri lain. Udah, itu keuntungannya. Selain itu juga BMRI ini dia rutin bagi dividen, dan dividennya sekarang mulai besar, apalagi di harga sekarang. Ditambah lagi sekarang dia gabung di bawah Danantara. Sementara kita tahu Danantara dia akan dapat pendanaan dari dividen-dividen BUMN. Nah, kita sebagai retail kita bisa nebeng, kita ikut di situ. Secara logika pemerintah akan ngambil keuntungan, bahkan bisa aja dia mewajibkan anak usahanya semua yang di bawah Danantara untuk membagikan sekitar mungkin 90% laba, atau bahkan semuanya. Nah, di situ kita bisa nebeng ikut. Terlepas dari kedepannya nanti pengelolaan Danantara gimana, ya kita beri kepercayaan dulu, kita beri kesempatan ke pemerintah sekarang, bisa nggak dia ngelola dana sebesar puluhan ribu triliun. Oke. Jadi analisa aku, kalau aku secara pribadi kayak gitu, untuk perbankan apalagi bank BUMN dan rutin bagi dividen, itu bisa dibilang aman lah. Apalagi BMRI dia lebih banyak bergerak di kredit ke industri atau company, ke perusahaan. Beda dengan BRI. Kalau BRI dia ke UKM, sedangkan BMRI dia lebih ke perusahaan. Oke, sekarang kita lihat profil dia. BMRI itu pencatatan tahun 2003. Ya, dia gabungan dari bank-bank yang kemarin dilikuidasi. Didirikan tahun 98, bener. Waktu kejadian 98, banyak bank-bank yang pilot di bail pemerintah, kemudian digabung asetnya menjadi satu dan menjadi Bank Mandiri. Visinya menjadi Indonesian Business Asian Prominent. Wow, bergerak pada sektor keuangan, meliputi usaha perbankan. Oke. Direktur individennya banyak betul ini. Sebenarnya si boros, komisarisnya juga. Udah nggak apa, kita ikut aja. Cuman aku belum ada sih punya. Kalau BRI aku punya. Laporan stock split, pernah dia tahun 2017 1/2, 2023 pun 1/2. Iya, kalau nggak di stock split berarti harganya terus naik ini. Oke, dividen lihat dari tahun kapan dia. 2016, 17, 18, 19, 20, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Nah, kalian sendiri. Dividen dia lumayan. Terakhir 46,618 per lembar saham. Artinya kalau satu lot punya ini berarti 46.618 dapat. Kalau satu lot, bayangin kalau punya ribuan lot. Oke, sekarang kita lihat finansial dia. Finansial dia revenue bagus, walaupun ada penurunan. Net income juga penurunan sedikit. Total aset terus bertambah, total utang juga nambah, cuman masih lebih tinggi aset, nggak apa, aman. Cash flow minus ya, cash flow ya, nggak apa-apa. Mungkin nanti dibuka laporan keuangan lebih detail sih kalau pengen tahu apa dia dipakai buat kasih kredit kok cash flow-nya minus, habis di uangnya. Technical analis nyaranin untuk di sell. Broker Sumari masih ditutup. Beritanya emang apaan ini? Kantongi dividen BNGA 4,7 miliar, Lokeng dapat uang tunggu. Ya ini Bapak Lokeng salah satu orang bakat di Indonesia.
dari Bank BNG dia dapat 4,7 triliun, itu baru dari perusahaan, belum lagi perusahaan lainnya nanti kalau bagi dividen. Emang keren ini orang. BNG bagi dividen. Oh iya, aku BNG juga ada sih. Oke, sekarang kita lihat kayak statistik dia. Keuangan saham baik, net profit margin 27%, keren. EPS dia 597,67, artinya dia mahal di harga 5.000 atau di harga 6.000 dia mahal. Sekarang dia di harga 4.700. Wow, ini posisi keren ini. Terus PBV dia 1,66 masih wajar, PE dia 8,53 masih wajar. DER, debt equity ratio 656%, semakin. Nah, ini untuk perbankan DER ini bila semakin tinggi semakin bagus, artinya dia punya banyak dana kelolaan, dana dari pihak ketiga lah. Terus apa lagi? Ntar kita, nah ini dividen dia. Dividen dia, loh mana tadi? Ntar. Dividen dia, nah ini 466,18, 466 per lembar saham, PE ratio 78% dari 100% laba. Nah ini besar ini, dividen yield-nya berarti 9,14, artinya di harga 466 dividen dia udah 9,14, tinggi tuh, hampir saya 10%, 9% lah. Sementara harganya sekarang 47. Oh ya, di range harganya nih, harga dia mahal di harga 4.600 sampai 9.000, udah di range harganya ini. Jadi yang kalau beli sekarang mungkin si dividennya 9% lah. Oke, besar, bayangin aja. Kalian simpan uang selama 1 tahun dapat keuntungan 9% dibanding inflasi 5%, atau nyimpan di rekening biasa cuma 3%. Oke. Kalau jadi kesimpulannya, kalau menurutku ini bagus bidang perbankan. Otomatis kalaupun jatuh saat ini sebenarnya lebih ke sentimen, sementara di realitanya sih nggak ada masalah sama banknya. Jadi ini lebih ke karena pengaruh Trump, terus juga asing kemungkinan lagi pengen keluar dari Indonesia, dia jual untuk ngambil keuntungan. Dan sebenarnya ini kesempatan buat retail yang ya mungkin retail kecil kayak kita buat pegang saham perbankan Indonesia. Oke, mungkin itu dulu analisanya. Kita berjumpa di lain waktu. Kalau pengen request emiten, komen aja. Jangan lupa follow dan share. Baik kan kawan?